kebayang bakal sampai di proses titik seperti ini. Jadi desainer, terus bisa combine sama mama juga, dan dikenal sama seluruh masyarakat yang ada di Kota Jambi. Sebenarnya awalnya pengennya kayak profesinya kayak dokter, kayak yang awalnya yang pengen jadi yang pekerja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir enaknya ya pengusaha lah, bisa mengatur waktu, bisa menambah manfaat juga, menambah lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran lah di Jambi istilahnya. Kalau nggak bisa banyak, setidaknya ya? Sedikit bisa berpengaruh. Tapi ini mohon maaf, kan kalau latar belakang usia kan memang beda ya. Kalau Ida kan generasi milenial, kalau mama kan ya memang sudah ke ibu-ibu. Itu kan idenya juga pasti beda-beda tuh dah. Pasti. Itu gimana nyesuaiin pasca atau? Jadi mereka nggak tahu lapangannya gimana. Kadang pun ya Ida sama mama pun sering berbentrok juga. Maunya gini tadi. Ini kan kita berbicara latar usia yang beda nih. Kalau Ida kan ke milenial, ke anak mudanya, tapi kalau mama kan memang yang udah tua, orang tua ya, umur. Itu kan pasti punya pemikiran yang beda, isi hati yang beda. Itu gimana supaya bisa menyambungkan, mensinkronkan kemauan Ida sama kemauan mama? Sebenarnya dengan kita ngobrol lama-lama bakal insya Allah menyatu juga. Tapi itu ya salah satu tantangan buat anak juga, buat menyatukan ide sama biar sama ya. Gitu. Kan tujuannya tetap sama, untuk membesarkan nama batik berkah juga tujuannya. Oke. Berarti contohnya belum nih? Contohnya sebenarnya kayak di sisi marketing marketing sih, kayak fashion show itu kan lumayan ngabisin budget kan. Tapi dengan adanya fashion show itu biar orang tahu kalau batik berkah ini punya koleksi-koleksi yang anak muda juga, terbaru juga gitu. Dan setelah after show itu manjur, alhamdulillah. Makanya itu sekarang ketagihan buat ikut show terus gitu. Rasa sedih nih, ide gagasan Ida kurang pasti kurang dipakai gitu sama mama. Pernah pasti, tapi dengan berjalannya waktu pas mama udah ngelihat ternyata memang ide ini memang bagus untuk diaplikasiin, baru mulai diaplikasiin. Terkadang harus ada waktu juga untuk proses ide itu supaya diterima gitu. Oke, nah sekian banyak kita berbicara nih, kita kan belum ngebahas masalah marketing dan pemasaran nih. Nah, di zaman sekarang pun juga milenial itu identik dengan digital. Benar sekali. Gimana Ida itu bisa menyinkronkan milenialnya si Ida itu dengan digitalnya di saat pemasaran batik-batik berkah? Emang pas dengan segmennya gitu. Terus kita edit, kita kemas dengan fotonya itu memang menarik. Kalau fotonya nggak menarik, kayak asal-asalan juga nggak bakal mempengaruhi gitu. Dari segi perencanaan photoshootnya kita rencanakan sesuai dengan konsepnya, dan perlu waktu juga untuk menyinkronkan dengan mood modelnya lagi, dan baru dipasarkan ke sosial media. Dan sosial media itu sangat berpengaruh besar, karena yang nggak di Jambi pun bakal tahu produk batik berkah itu apa sih yang barunya. Berarti media sosial tuh emang number one lah ya kalau untuk pemasaran sendiri. Dengan cara mengemas yang benar gitu ya, dengan tampilan yang bagus, pasti orang luar pun bakal melihat kita, melirik kita. Itu sih yang Ida rasa USP berkah itu. Kelebihan berkah itu bisa mengemas dari sebuah produk menjadi sebuah konsep yang punya cerita yang ada cerita yang mendalam gitu. Oke. Nah, kita lihat dan kita tahu juga ada proses penjualan itu melalui website nih. Cuma itu insya Allah bakal eksekusi buat website sendiri supaya konsumen juga lebih gampang untuk beli batiknya. Tapi perlahan-lahan
kita mendulukan yang mana lebih prioritas untuk bagian marketing. Pasti ada targetnya lagi. Oh gitu. Tapi udah pernah terpikir ya konsep yang website itu? Pernah, cuman bentrok dari SDM juga. Kita kan juga harus nyari SDM yang terlatih, yang memang orang IT gitu ya. IT juga. Nah itu butuh waktu. Makanya itu Ida pisahkan mana yang lebih prioritas, yang mana diduluin, yang dieksekusi, mana yang bisa dipending dulu gitu. Oke. Gimana kita berdua ini kan sama-sama milenial nih, Ida. Terus di hashtag pemerintah pun juga muda berkarya. Nah ini gimana buat pemirsa di rumah, kaula muda milenial, itu Ida tolong dong kasih 3 tips untuk milenial itu bisa menjadi milenial yang muda dan berkarya. Yang pertama itu jangan takut mencoba. Percuma kalau kita punya segudang ide tapi kita eksekusi itu sama aja dengan nol gitu. Terus yang kedua itu berani mengambil resiko. Semua yang kita lakukan itu pasti punya resiko. Nah itu harus kita tanggung sendiri dulu, udah kita prediksi. Dan yang terakhir yaitu selalu inovasi. Jangan mentok dengan ada ide-ide yang lama, tapi selalu berinovasi supaya ada ide-ide yang baru, supaya ada kemajuan buat Jambi sendiri. Kalau bukan anak Jambi yang majuin kotanya, siapa lagi? Gak mungkin kan orang luar yang majuin Jambi gitu. Betul. Nah antara 3 tips ini terus lihat kesuksesan Ida yang sekarang Ida capai, pernah nggak sih di satu sisi Ida ngerasa down ataupun insecure sama diri sendiri? Itu gimana mengatasinya? Pernah banget malah. Dan juga kembali lagi ke motivasi awal, karena nggak ada yang namanya instan, pasti semua butuh proses. Jangan cepat puas juga, kalau misalnya gagal coba lagi. Pasti ada waktu tertentu kalau kita untuk mencapai tujuan tersebut. Yang penting motivasi awalnya itu apa sih? Pengennya membanggain nama Jambi dengan melestarikan batik itu. Kalau udah down, inget apa sih tujuan utama lagi? Pengen bahagia orang tua. Nah, apa yang harus kita lakukan lagi?